sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah alamin, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk kegiatan pembahasan calon guru penggerak modul 1.4. Untuk sebelum materi saya mulai, saya ada beberapa sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka desiminasi program guru penggerak. Dalam hal ini adalah Ibu Eliani Nursantia. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bisa hadir, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ilmu dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Salam dan salam semoga selalu berguna pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya banggakan dan yang saya hormati, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Eliani yang telah mengundang kita di acara ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu ketika materi ini sudah disampaikan. Yang kedua, kami juga sekolah mengucapkan terima kasih kepada rekan guru yang telah mendukung acara ini, sebab tanpa kehadiran rekan-rekan yang lain, ya, otomatis acara ini tidak akan berlangsung. Sebab minimal acara desiminasi ini dilakukan atau dihadiri oleh 10 peserta, dan alhamdulillah kita di sini sudah pas 10 peserta. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Desiminasi itu penyampaian materi ya kepada peserta, ya, untuk apa? Ya untuk ditindaklanjuti dan ditiru. Ya. Dalam hal ini yang akan disampaikan, kalau tidak salah ya, Bu Eliani pernah ingat tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif yang ada di sekolah jangan hanya dilaksanakan oleh calon guru penggerak ya, tetapi semua guru yang ada di sini itu harus ikut melaksanakan. Bagaimana prosesnya? Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Eliani. Pada masa sekarang ini ya, di sekolah memang hal semacam ini harus ditonjolkan. Kenapa? Karena banyak kejadian di sekolah-sekolah itu siswa menjadi sasaran, menjadi korban dari ketidaktahuan guru tentang efek dari hukuman misalnya yang diberikan guru ke siswa. Guru kan ya seperti bapak saja, terkadang hukuman fisik itu adalah yang pindah. Padahal sekarang sebetulnya tidak boleh ya. Apapun kesalahan siswa itu tidak boleh diberikan sanksi atau hukuman secara fisik. Menghindari hal semacam itu ya, maka selayaknya sebelum tahun ajaran baru kita harus ada komunikasi dulu, harus membuat dulu perjanjian dengan anak ya. Kalau misalnya anak masuk lambat, nanti sanksinya apa? Tapi sanksinya itu yang mendidik ya. Jadi ketika kesepakatan kelas kalau tidak salah ya, nah, antara guru dan siswa itu awal tahun ajaran harus membuat kesepakatan kelas, aturan kelas yang harus ditaati. Jadi contoh tadi ketika anak masuk lambat 5 menit, nanti sanksinya apa? Ditempel di kelas sehingga anak itu nanti akan berpikir 2 atau 3 kali untuk melakukan kesalahan ya. Jadi tanpa kita memberikan hukuman pun anak dari dalam dirinya sudah menyadari ya, bahwa lambat 5 menit itu adalah tidak baik dan akan memberikan sanksi tersebut. Akan memberikan sanksi. Akan memberikan sanksi. Sekali lagi panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh
materi sampai nanti mendapat gelar guru penggerak. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi buat yang lain. Ya. Guru penggerak itu tidak terbatas hanya ASN saja, ya. Bahkan non ASN pun ya, ketika mau, ya, kenapa tidak? Ya. Seperti itu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menerima materi ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu langsung ke materi. Sebelum ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan pengibasan ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang bersedia hadir untuk mengikuti acara pengibasan. Baik, untuk pengibasan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi budaya positif ini akan kita pelajari. Karena saya pengibasan pada guru, tentunya saya berharap setelah mau pelajari materi ini kita bersama-sama ya belajar. Saya belajar, ibu guru, bapak guru juga sama-sama belajar. Bagaimana nanti kita akan menciptakan budaya positif tersebut di sekolah kita. Ya, dan lingkungan itu mungkin di kelas kita, setelah di kelas, insya Allah nantinya akan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi saya di sini hanya menyampaikan materi yang saya dapatkan selama pembelajaran di modul 1.4. Budaya positif. Pada modul awal, modul 1.1, saya telah mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru bukan kita itu bertugasnya untuk menuntut siswa. Jadi siswa itu sebenarnya dari lahir mereka mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan karakter siswa harus seperti ini, seperti itu. Tapi kita menuntut siswa memiliki karakter, apalagi kalau di sekolah di pendidikan kita mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai kebaikannya, jadi kita hanya menuntut ke arah profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, untuk menuntut pembelajaran kita agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nantinya akan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa materi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. A. Perubahan paradigma. Cobalah buka apa di sini. Di sini ya, ibu bapak bisa boleh berpasangan berdua-berdua, ya boleh tidak berhadapan. Kita coba ya. Apa kedengarannya ini ada kepala tangan ya? Dicoba. Bapak nggak usah tinggi-tinggi Pak. Biasa saja. Jadi boleh salah satu pasangan, salah satunya mengepal kedua tangannya, salah satu tidak usah. Ya, yang satu mengepal, yang satu tidak usah. Yang satu tidak usah terbuka biasa saja. Lalu semangat Bapak Ibunya. Jadi yang satu mengepal, bayangkan seandainya di tangan atau di kepala Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Kenapa tidak mengangkat istri, suami gitu? Kenapa semua luas? Ya, anak gitu ya. Punya apa saja terserah. Ini yang berharga bagi Bapak Ibu. Dan temannya, pasangannya ini mencoba untuk membuka kepala tersebut. Boleh dengan merayu, membujuk, dengan cara apapun, ya. Boleh, silakan coba. Boleh kita saling kita ini, saling dibutuh nih, gitu.
Coba. Bisa bayar uang. Mungkin mau minta uang pada bayar alasannya apa? Membeli mobil kan? Oke, sudah ya. Coba bergantian. Apakah temannya juga membuka atau tidak? Ya, yang pertama boleh terserah. Misalnya saya punya uang nih. Ibu meminta uang. Apa alasannya dulu mau minta uang itu? Untuk apa? Beli rumah. Beli tanah ya Bu. Baik, sudah ya. Sudah kita coba mengenai kepala tangan. Apakah temannya itu membuka kepala tangan? Mengapa tidak membuka? Dan mengapa dia tidak membuka? Mengapa membuka? Sudah tahu isinya. Ternyata joker. Tidak ya. Tapi apa? Bagaimana? Mengapa temannya itu bisa membuka atau menutup tidak dibuka? Mempertahankannya. Ya. Ternyata yang mengontrol membuka atau tidak kepala tangan itu dari diri sendiri. Apapun caranya teman merayu, menggoda kita untuk membuka, tetapi kalau dalam diri kita kekeh menutup, ya, hati kita tidak membukakan, yang ini tidak akan bergerak. Apa hubungannya dengan budaya positif? Bahwa budaya positif di sekolah harus berasal dari dalam diri kita sendiri, kesadaran sendiri. Jika kita dapat mengontrol diri kita sendiri, ada kesadaran diri kita sendiri, insya Allah untuk budaya positif akan tercipta. Jadi semuanya ada dalam motivasi intrinsik, ya. Walaupun ada pengaruh ekstrinsik, tapi yang paling utama adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita, ya. Nah, tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ya. Nilai-nilai itu nilai kebaikan. Pada dunia pendidikan nilainya yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ke arah sana, ya. Selanjutnya makna disiplin. Apa itu disiplin? Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi dari dalam diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang utama tetap ya motivasi intrinsik kesadaran diri. Berikutnya nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita di dunia pendidikan tadi sudah dibahas, ya. Kita nilai-nilai kebaikan kita itu yaitu terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan Pancasila, sila-sila Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ini, nilai kebajikan ini nantinya akan menciptakan budaya positif. Ini pun terdapat dalam visi-misi. Visi-misi guru penggerak pun harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Diana Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku
kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika kita disiplin dengan harapan, wah saya dipuji nih oleh atasan dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat tujuan orang-orang itu melakukan disiplin? Yang sesuai, yang ideal itu yang mana? Menghargai diri. Iya, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang utama. Idealnya. Sekarang penghukuman dan penghargaan seperti tadi dalam sambutan Bapak Kepala Sekolah ya, untuk sekarang itu kita tidak boleh menghukum anak. Lalu caranya bagaimana mendisiplinkan anak? Karena cara itu tepat dilakukan pada zaman dulu. Sedangkan sekarang hukuman atau disiplin itu terasa longgar, tetapi kedisiplinannya pun longgar, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Ada sebuah kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Kak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini masalah yang terjadi saat pelajaran matematika. Gurunya adalah Pak Seno. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Dengan memerintahkan Iva untuk ke depan berdiri, hidungnya, setuju? Tidak. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu tidak setuju dengan Pak Seno? Akan Mempermalukan Iva. Ada lagi alasan lainnya? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau misalkan ada tadi kata sambutan kepala sekolah, ada komunikasi dulu, itu bisa disebut konsekuensi. Ya, betul. Tapi ketika tidak ada, itu juga tidak bisa disebut hukuman. Ya, karena itu terkadang menghukum itu kan seharusnya juga ada konsekuensi juga sebetulnya. Seperti kita dalam undang-undangan sudah pasti ada undang-undang, ada juga disebut dengan sanksi lah. Nah, itu kan sebetulnya seperti itu. Nah, sementara di kita kalau di dunia pendidikan yang dulu saya rasakan, itu istilah seperti itu nggak ada ya. Nah, makanya sekarang ini mungkin untuk tindakan Pak Seno seperti itu tidak bisa disebut hukuman dan juga tidak disebut konsekuensi, karena itu mungkin saja timbul dari inner atau diri Pak Seno sendiri yang berdiri pada temuga beas mungkin, atau misalkan ada sesuatu hal, kebetulan ada sesuatu hal di situ, maka hal itu bisa terjadi. Hal itulah yang akan menjadi hal-hal yang lainnya. Seperti itu mungkin. Bapak, bagus sekali ya. Ya, nanti itu berkaitan dengan materi selanjutnya, betul Pak. Namun ketika kita mendidik ataupun anak pun ketika melakukan sesuatu mungkin di luar peraturan atau dia melanggar peraturan, itu pasti ada alasannya. Itu sesuai dengan tadi kata Bapak bahwa ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
satu arah dan berupa fisik atau psikis. Ya, jadi ketika ada masalah terjadi di kelas, kita langsung memberikan hukuman tersebut. Itu secara tiba-tiba. Bersifat satu arah, berarti dari guru saja. Tidak ada kesepakatan dengan anak. Seperti itu ya. Jadi guru yang memberikan, kamu terlambat, berarti kamu harus berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Sedangkan itu tidak ada pembicaraan terlebih dahulu, seperti tadi kata Bapak, tidak ada komunikasi dengan anak. Jadi itu dari guru sendiri bersifat satu arah, itu hukuman berupa fisik atau psikis ya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Guru mau memonitor murid. Jadi konsekuensi itu misalkan anak terlambat masuk sekolah, dia ketinggalan 15 menit pelajaran. Jadi sebelumnya kita emang ada kesepakatan dulu nih antara guru dan murid bahwa jikalau ada yang terlambat sekolah atau terlambat masuk di jam pelajaran selama 15 menit, berarti 15 menit waktu istirahat itu dipergunakan anak tersebut untuk belajar. Begitu, itu namanya konsekuensi. Jadi misalkan ada yang terlambat masuk sekolah, masuk kelas 15 menit, tidak diberikan hukuman, hanya kamu tahu kesalahan kamu dan apa konsekuensinya. Karena sudah disepakati, anak pun sudah tahu konsekuensinya. Saya terlambat Bu, berarti saya waktu istirahat harus mengikuti pelajaran yang terlambat tersebut. Itu ada tambahan pembelajaran. Sedangkan anak lain istirahat, dia bisa belajar. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi, ada satu lagi restitusi, mungkin masih asing ya Bu. Saya waktu belajar cerita ini apa restitusi gitu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gelson Gossen. Jadi restitusi itu tidak kita memberikan hukuman, tidak kita memberikan konsekuensi, tapi biarkan anak mengetahui, sadar diri, mengetahui atas kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan, dan dia ingin menjadi orang yang seperti apa, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Ini restitusi. Terlihat tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Baik, saya bacakan saja ya. Nanti boleh Bapak Ibu. Ngebut Pak ini. Gambarnya ngebut. Nanti Bapak Ibu boleh pilih masalah tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau ada itu. Konsekuensi. Yang lainnya sama? Hukuman. Apa yang betul? Hukuman ya. Karena ini tidak ada kaitan dengan pembelajarannya. Kalau menulis saya ini menulis Saya tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat lagi, tidak ada hubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sudah paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Jadi intinya kalau tidak ada hubungannya berarti hukuman, yang ada hubungannya konsekuensi. Iya. Kan di Barento lah ini. Caranya. Baik, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Apa ini? Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar
mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Fiqh. Jadi kalau kita menjanjikan penghargaan atau hadiah kepada anak pada seseorang, kita sebenarnya berasumsi bahwa dia tidak akan melakukan itu jika tidak diberikan penghargaan, berarti dia tidak mampu. Setuju tidak Bapak Ibu? Jadi jadi harus ada motivasi intrinsik dari guru, yaitu penghargaan. Nih yang bisa jawab dapat uang 5.000, wah semangat anak gitu. Ternyata penghargaan seperti itu malahan kita berpikir bahwa anak itu tidak akan mampu kalau kita tidak memberikan penghargaan. Itu menurut Al-Fiqh. Dihukum oleh penghargaan. Mengapa kita memberikan penghargaan akan merasa dihukum? Ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Nah, malah menghancurkan potensi ternyata penghargaan. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi itu ternyata penghargaan yang sesungguhnya, yaitu anak itu belajar. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Waduh, bagaimana ini? Karena selama ini saya pun merefleksi diri. Belajar di modul 1.4 itu merefleksi diri. Karena selama ini saya mau melakukan penghargaan sama ya, seperti guru-guru yang lain mungkin sama. Sebelum mau belajar ini saya merasa sudah benar memberi penghargaan itu agar anak termotivasi. Ternyata seperti itu. Ada lagi lanjutkan ya. Nah, menurut penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mungkin dalam jangka waktu pendek akan menumbuhkan motivasi anak lebih semangat. Tapi apa pengaruh jangka panjangnya? Jika kita di kelas terus-menerus memberikan penghargaan agar anak bisa menjawab, tapi ketika kita tidak memberikan penghargaan, suatu ketika satu kali aja kita tidak memberikan penghargaan, anak akan kecewa, tidak bersemangat. Anak akan tidak bersemangat. Itu pengaruh jangka panjangnya. Jadi anak ketergantungan terhadap penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak mau melakukan, gitu ya. Penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Ya begitu. Ada perasaan anak yang kecewa. Ya, saya tidak mendapatkan penghargaan. Malah hilang motivasinya. Apa nih saya tadi? Iya. Betul. Ya, betul tidak ibu? Ya. Saya mah tidak akan dapat, dia udah tidak akan belajar sungguh-sungguh berusaha, betul, tidak akan berusaha. Karena anak itu lagi pintar lagi yang menjawab, begitu ya. Jadi itu tidak efektif ternyata. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Mengapa bisa merusak hubungan? Jika di kelas kita memberikan penghargaan kepada anak, misalkan dalam ranking saja, akan terjadi kompetisi antar anak. Akan terjadi kecemasan di dalam diri anak. Saya harus dapat nih ranking agar dapat penghargaan. Seperti itu. Jadi itu anak-anak adanya hubungan yang rusak. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini telah dilakukan pengamatan penelitian ketika seorang guru mengadakan pembelajaran, beberapa anak diberikan penghargaan karena dia menjawab pertanyaannya dengan tepat. Beberapa anak diberikan penghargaan jika menjawab dengan benar. Ternyata setelah hasil penelitian tersebut bahwa si anak yang menjawab pertanyaan benar itu ternyata banyak jawaban yang kurang tepat juga. Jadi tidak tepat penghargaannya. Nah itu ya, itu berdasarkan penelitian. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini juga berdasarkan penelitian di sebuah universitas itu, penelitiannya di sebuah universitas itu terdapat mahasiswa yang sedang praktik lapangan. Praktiknya mereka membuat artikel. Satu kelompok dijanjikan jika artikelnya bagus akan diberikan penghargaan. Sedangkan kelompok lain tidak diberitahu bahwa akan mendapatkan penghargaan. Ternyata sepenelitiannya kelompok yang diberitahu mendapatkan penghargaan itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak diberitahu akan mendapatkan penghargaan.
Jadi itu penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi lebih baik tidak usah diberikan penghargaan. Jadi mereka akan melakukan yang terbaik. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini juga berdasarkan penelitian, jika di sekolah itu anak-anak kita berikan pelajaran membuat puisi, kalau kita menjadikan untuk mendapatkan penghargaan, puisi terbaik akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kreativitas anak itu menurun, ya, seninya itu menurun dibandingkan dengan anak yang tidak dijadikan penghargaan. Seninya itu sangat tinggi, kreativitasnya itu tinggi. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Mungkin di pikiran mereka tujuannya karena penghargaan, bukan tujuan menghasilkan puisi terbaik. Lanjut, penghargaan menghukum. Nah tadi ya, mengapa penghargaan itu malah menghukum? Di kelas, kalau kita memberikan ranking kepada anak juara 1, 2, 3 yang memberikan penghargaan, juara 1 mendapat hadiah lebih besar, juara 2 sedang, juara 3 lebih kecil, juara 2 otomatis dia akan merasa iri, kecewa, ya. Jadi rasa kecewa terhadap diri dia sendiri itu adalah satu hukuman untuk dia. Padahal dia dapat penghargaan 1, 2, 3, tapi karena ada yang ke 1 mendapat penghargaan lebih besar, dia merasa terhukum. Kenapa saya tidak jadi yang ke 1? Pada ke 1 sedikit 1 langkah lagi. Begitu dengan yang keempat, mendekati ketiga 1 langkah lagi, tapi dia tidak mendapatkan, dia mendapat kecewa. Jadi merasa terhukum dengan perasaannya tersebut. Lanjut, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, yang terakhir ini, motivasi dalam diri atau intrinsik ini adalah motivasi terbaik menurut saya. Kenapa? Jadi anak akan melakukan hal-hal atau budaya positif, disiplin positif berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Kalau berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri akan berlanjut, walaupun tidak diberi penghargaan, tidak beri pujian dan segala macam, jika dia sadar dari dalam diri dia sendiri, insya Allah disiplin tersebut akan berlanjut, akan menjadi karakter dia, menjadi pribadi yang disiplin. Nah, sekarang ke restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Tadi sudah banyak konsekuensi. Dalam restitusi itu bisa jadi anak melakukan konsekuensi. Misalkan seperti mencoret-coret buku temannya, kemudian dia menggantikan bukunya untuk mengganti ke temannya. Itu kan konsekuensi. Dalam restitusi, konsekuensi itu tidak diharuskan atau tidak dipaksa oleh guru. Biarkan anak menyadarinya sendiri. Apa kesalahan kamu tahu konsekuensinya apa, seperti itu. Ya, jadi ada kesadaran anak sendiri, bukan guru yang memaksa. Kemudian memperbaiki hubungan. Anak yang melakukan kesalahan kepada temannya, ketika dilakukan restitusi dia akan menyadari perbuatan yang dia lakukan itu salah tanpa ada paksaan. Jadi dia menyadari dan pastinya dia meminta maaf kepada temannya, dan yang utama itu bukan hanya minta maafnya saja, tetapi perubahan perilaku dia yang tidak akan mengulangi kesalahannya kepada temannya. Fokus pada solusi. Nah, nanti ada solusi ketika restitusi, kita cari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan. Kamu tahu kesalahan kamu apa yang akan kamu lakukan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Ya, jadi bukan guru yang kamu itu harus begini. Kalau kamu salah, kamu harus begini. Jadi tidak, ya. Tawaran kepada menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun anak. Kamu telah melakukan apa? Terus kesepakatan apa? Kesepakatan mas apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Terus kamu ingin menjadi apa? Jadi anak itu akan menggali sendiri kesalahan dia, solusinya pun dia akan gali sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, segala perilaku anak itu pastinya ada alasannya. Alasannya itu pasti berdasarkan kebutuhan dasarnya yang mungkin tidak terpenuhi, gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, betul, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi biarkan anak itu mandiri menemukan masalahnya, percaya diri,
kemudian mencari solusinya, jadi tidak ada paksaan. Kita sadar diri tadi yang saya sebutkan, nanti budaya positifnya akan selalu dilaksanakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi yang minta maaf seperti itu kan tindakan, tapi yang paling fokusnya yang diutamakan perubahan karakternya. Mungkin tadinya pengganggu teman, setelah dia menyadari kesalahan dia tahu solusinya seperti apa, nah karakternya akan berubah. Kita menggiring ke karakter yang lebih baik dan positif. Tes diskusi menguatkan diri anak menjadi lebih percaya diri, karena dia menjadi karakter yang lebih positif lagi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jika anak sudah berubah karakternya, otomatis dalam lingkungan bermain anak pun dia akan diterima oleh kelompoknya lagi, karena anak itu sudah baik, sudah positif. Keyakinan kelas sudah sedikit disinggung oleh Bapak Kasih, ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini kita seringnya membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Sama saya pun ya, sebelum belajar ini saya pun adanya peraturan kelas. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang berisik, dilarang lari-larian saat belajar, gitu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita sekarang mengganti yang dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di kelas kita buat biasanya di awal pembelajaran ya, kita buat keyakinan kelas. Jadi dua arah antara guru dan siswa. Apa nih yang kita yakini? Menggunakan kalimat positif. Jadi bukan tidak boleh berlari-larian. Jadi itu negatif. Kita ubah menjadi positif, yaitu belajar dengan tertib. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Kemudian nanti setelah keyakinan misalkan keyakinan kelas 6 belajar dengan tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Nanti kita tempel di sekolah di kelas untuk dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Dan untuk keyakinan kelas 5, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi itu contoh-contoh keyakinan kelas peminati tahun ajaran baru bisa kita terapkan ya di kelas kita masing-masing. Jadi keyakinan ya, jadi keyakinan kelas itu kita laksanakan insya Allah nanti ya, kita laksanakan agar terjadi budaya positif. Menyusun keyakinan kelas. Nah, di sini ada video mengenai menyusun keyakinan kelas.
Biar lebih jelas ya, bagaimana cara mengasuh keyakinan kelas menjadi lebih baik. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas dengan temanmu dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua,
saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada masalah di kelas Ibu Ambar ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati yang sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Memanggil Doni, memanggil orang tuanya. Jadi berkomunikasi dulu pada anak, lanjut berkomunikasi dengan orang tuanya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mengapa sering memaksa meminta bekal temannya? Karena di rumahnya belum makan, belum sarapan, bisa jadi ya. Tadi menunya itu berbeda dengan yang lain. Ya menunya beda dengan temannya, jadi kabita punya tertarik dengan bekal temannya. Oke, kita akan cari tahu solusi dari masalah Doni. Ternyata masalah Doni itu ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Berarti dalam kebutuhan dasar Doni ada yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi? Nanti kita akan ya, kita akan cari berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti sandang pangan papan ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu kita butuhkan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat kita kerja, kalau anak mungkin di sekolah, di kelas ya, dan rasa diterima oleh kawan-kawannya di kelas. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi anak ini diberikan pilihan. Kita tidak memaksakan anak. Di kelas anak itu biar mandiri, dia yang menentukan pilihan seperti itu. Kesenangan dalam pembelajaran di kelas, kita mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan agar anak itu senang, tidak membosankan seperti pembelajaran Pak Seno yang matematika ya. Anak itu bosan ternyata, jadi dia membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Kalau kesenangan anak itu belajar sambil bermain sehingga dia bisa tertawa bahagia. Kemudian penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu keterampilan. Keterampilan seseorang yang perlu pengakuan. Kita ingin diakui atas keterampilan, kompetensi yang kita miliki. Anak pun sama. Anak itu ingin diakui atas keterampilan yang dia miliki, pencapaian yang dia capai, ya seperti itu. Dalam masalah tadi Doni, jadi hal yang kita lakukan itu pertama pastinya menanyakan alasan kepada Doni, mengapa Doni melakukan hal tersebut. Kita analisis dari jawaban-jawaban Doni. Jawaban yang pertama, saya lapar Bu, Ibu tidak membawakan bekal untuk saya. Kebutuhan yang tidak terpenuhinya apa? Dari 5 dasar tadi. Bertahan hidup. Ya, pangan ya, makanan. Jadi Doni itu tidak diberikan bekal. Lapar tadi betul ya, ada yang jawab lapar karena belum sarapan. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, saya senang karena teman-teman memperhatikan saya Bu ketika memasak. Jadi anak-anak itu memperhatikan Doni.
temannya yang memperhatikan Doni, temannya melaporkan ke ibu guru. Ibu guru akhirnya memperhatikan Doni. Kemudian ibu guru melaporkan kepada orang tua. Doni mendapatkan perhatian dari orang tua juga. Jadi dia sangat butuh kasih sayang. Yang ketiga, saya ingin mencoba makanan teman-teman. Makanan saya itu saja tadi ya katanya. Itu mencoba menu baru. Berarti kebutuhan apa? Berdasarkan 5 ini. Kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kesenangan ya. Makanan yang banyak. Dan ini makanan yang lain loh. Mau itu saja. Yang dibekalkan oleh ibunya itu saja. Apa ibu? Senang melihat orang lain menderita. Itu mah sinetron Indo sih. Nah ternyata kalau dia ingin mencoba makanan baru karena makanan itu saja, itu kebebasan. Dia bebas memilih, ingin menu ini minta ke si ini, kayak menu itu minta ke si itu. Jadi dia kurang kebebasan ya. Bebas. Saya senang melihat wajah teman-teman saya yang lucu ketika saya mengambil makanan mereka. Nah, berarti kebutuhan apa? Kesenangan. Jadi dia senang lihat teman-teman yang mukanya itu bukan lucu, bukan menderita, malah kata dia lucu ya. Lanjut, saya merasa keren bu, teman-teman takut sama saya. Berarti kebutuhan apa tadi? Penguasaan itu ya, dia membutuhkan penguasaan. Jadi ya, setiap hal yang anak lakukan itu ada alasannya, dan alasannya itu pasti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Klik aja bu, itu bukan. Jadi seseorang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dimulai dengan perilaku yang positif dulu yang dilakukan agar kebutuhannya terpenuhi. Dan jika dengan perilaku positif masih belum terpenuhi, bisa jadi seseorang itu akan melakukan perilaku yang melanggar peraturan. Ya, jadi perilaku negatif jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru jika melihat anak melanggar peraturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas, kita menganalisis dulu alasannya apa, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Dan kita mencari solusi atas kebutuhannya tersebut ya. Selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Geiser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi dunia berkualitas Anda itu kita harus memberikan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan sehingga anak akan selalu ingat. Begitu ya, seperti album foto, kita akan menyimpan foto-foto itu hal yang terbaik saja. Ya, Ibu, tidak foto yang kita sudah tidak baik gitu ya. Pasti yang berkesan yang bermakna bagi kita. Begitu juga dunia anak. Begitu. Jadi pembelajaran kita harus menyenangkan sehingga bermakna dan selalu teringat. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, saat kita menghadapi masalah, kita harus dapat memposisikan kita. Ada 5 posisi kontrol seorang guru atau orang dewasa atau seseorangnya. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Ada 5-nya posisi kontrol. Nah, restitusi 5 posisi kontrol lebih jelasnya ada dalam video berikut.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif dan restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Gimana sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak bisa kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar tidak lambat lagi. Bikin secara ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Apa ibu sepeda? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, dari video kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa posisi guru yang ideal itu apa, Bu? Posisi manajer ya. Mudah-mudahan kita dapat memposisikan kita menjadi seorang manajer yang akan diciptakan murid kita yang mandiri, bertanggung jawab dan merdeka ya. Kemudian materi selanjutnya segitiga restitusi. Adapun tujuan segitiga restitusi yaitu untuk mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, berikut gambaran segitiga restitusi. Baca Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi ini dibawa ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan ketika anak melakukan kesalahan, kita ajak anak untuk berkomunikasi, untuk merefleksikan diri. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kita memberikan pertanyaan yang bermakna bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pernyataan yang bisa kita berikan kepada anak. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi ketiga langkah ini bisa yang pertama menstabilkan identitas atau susunannya boleh yang mana saya terlebih dahulu ya. Ini segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, berikut ada video mengenai segitiga restitusi.
Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi dan prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di situ? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang membuli Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jadikan apabila kita sedang marah bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Ya, senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang bertuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang aneh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga eksekusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur terdapat segitiga institusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, sudah paham mengenai segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan. Baik, itu materi terakhir pada pembahasan hari ini. Jadi kesimpulannya, untuk menciptakan budaya positif, kita harus menciptakan disiplin positif terlebih dahulu dengan membuat keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian kita harus memposisikan diri kita ketika menghadapi masalah. Kita harus mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan dasar manusianya tersebut, apa yang tidak terpenuhi. Kemudian kita memposisikan diri sebagai manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi sehingga budaya positif dapat tercipta di kelas dan umumnya di sekolah kita. Demikian untuk pembahasan modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan semua yang telah bersedia menghadiri pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mudah-mudahan materi ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu adalah bukan hanya tugas guru penggerak saja, tapi kita semua sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran atau budaya yang positif, sehingga karakter anak pun karakter positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.